Oke, kakak-kakak sekalian, hari ini kita akan melaksanakan kegiatan rutin IAMARSI, yaitu Bintang Rumah Sakit, bincang tentang rumah sakit yang dilaksanakan oleh IAMARSI. Tetapi sambil kita menunggu dari narasumber kita, Dr. Inge. Selamat mati. Baik, siap. Dr. Inge. Oke, baik. Sebelumnya teman-teman, kakak-kakak IAMARSI yang sudah join, ini ada sedikit pengumuman terkait dengan kegiatan Rakernas IAMARSI yang insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 9 sampai 11 Juni 2023, tepatnya di Hotel Mustika Sheraton Yogyakarta. Jadi kakak-kakak sekalian, mungkin kakak-kakak yang belum mendapatkan informasi terkait dengan kegiatan Rakernas IAMARSI yang akan dilaksanakan di Yogyakarta. Jadi ada dua kegiatan kakak-kakak. Yang pertama adalah kegiatan seminar dan yang kedua adalah kegiatan workshop. Seminarnya itu yang dibahas terkait dengan yang pertama Lean Hospital, Smart Hospital, KPI yang berbasis dengan balance scorecard. Setelah itu ada Hospital Disaster Plan, manajemen SDM, dan juga update peraturan undang-undang terbaru. Lalu untuk workshopnya sendiri, yaitu terkait membahas unit cost, leadership, RKA dan juga Renstra. Selanjutnya ada Kesmik dan juga Coding dan PMKP. Nah, bagi kakak-kakak juga yang ingin berpartisipasi dalam kegiatan lomba, itu nanti semuanya free ya kakak-kakak untuk lombanya, karena nanti sudah include dengan workshop ataupun seminar. Itu lombanya yang pertama ada terkait dengan isai. Jadi nanti kakak-kakak silahkan mengirimkan abstrak ke panitia. Seperti itu. Yang pertama temanya terkait dengan inovasi manajemen. Lalu yang kedua terkait dengan Lean Hospital, dan tema yang ketiga terkait dengan layanan unggulan. Selanjutnya ada lomba juga nih yang menarik kakak-kakak IAMARSI. Kalau yang punya bakat atau yang punya ketertarikan untuk bernyanyi, silahkan kakak-kakak bisa join untuk mengikuti kegiatan lomba menyanyi Mars IAMARSI yang diadakan oleh panitia seperti itu. Jadi kakak-kakak yang ingin mendaftarkan diri untuk mengikuti kegiatan Rakernas, silahkan menghubungi panitia Rakernas, yaitu melalui Kak Kintal Edi. Untuk nomornya nanti kita bisa share di kolom chat seperti itu ya kakak-kakak. Oke, untuk kegiatan kita siang hari ini terkait dengan bincang IAMARSI atau Bintang RS, kali ini kita kedatangan tamu yang spesial, ini narasumber kita, yaitu adalah Dr. Inge. Jadi saya bacakan terlebih dahulu kakak-kakak terkait dengan kurikulum vitae dari Dr. Inge. Jadi beliau adalah Dr. Maria Cecilia Inge Hartini MKes Wisqua. Beliau merupakan dokter di Rumah Sakit Elizabeth. Jadi beliau itu tinggalnya di Semarang kakak-kakak semua. Beliau menamatkan pendidikan S1 di Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, lulus pada tahun 1985. Selanjutnya beliau melanjutkan kuliah S2 di Magister Manajemen Rumah Sakit Universitas Gadjah Mada dan lulus pada tahun 1998. Selanjutnya beliau melanjutkan jenjang pendidikan S3 Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro dan lulus pada tahun 2007. Nah, beliau memiliki riwayat pekerjaan. Pada tahun 1985 sampai 1991, beliau bekerja sebagai PNS di Balai Laboratorium Kesehatan Semarang. Selanjutnya pada tahun 1991 sampai sekarang, beliau bekerja di Rumah Sakit Santa Elizabeth Semarang, dan beliau merupakan Ketua Subkomite Etik dan Disiplin Komite Medik Rumah Sakit Santa Elizabeth Semarang, dan beliau juga merupakan dosen hukum kesehatan di beberapa perguruan tinggi. Jadi luar biasa ini Dr. Inge, sangat banyak begitu pengalaman kerjanya beliau. Dan kali ini Dr. Inge akan menyampaikan atau akan berbagi cerita atau berbagi pengalaman beliau terkait dengan peran manajemen rumah sakit dalam mengantisipasi insiden keselamatan pasien. Nah, oke. Kalau begitu Dr. Inge,
bisa terdengar? Ingat? Bentar, sepertinya Dokter Inga perlu kita invite kembali ya. Baik, Dokter Inga sudah mendengar suara saya, Dok? Oke, baik Dok. Kalau begitu kita langsung ke pemaparan saja nih, Dok. Kepada Dokter. Ya, baik. Terima kasih Kak Asti. Selamat siang kakak-kakak senior, semua yang tergabung dalam IAMARSI siang hari ini. Jadi tema yang saya usung adalah peran manajer rumah sakit dalam mengantisipasi insiden keselamatan pasien. Apakah suara saya cukup jelas Kak Asti? Ya, jadi kita tahu bahwa akhir-akhir ini kan kerap diunggah di sosmed tentang insiden keselamatan pasien yang terjadi di fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, sebagai manajer rumah sakit, bagaimana cara mengantisipasi hal itu? Apakah cukup hanya dengan kredensialing, pendidikan pelatihan, atau ada yang lain? Kita lihat di situ ada kemarin itu tentang kain tertinggal di perut ya. Kemudian rumah sakitnya dipolisikan. Ada kasus jari bayi terpotong, perawat di Palembang ya. Kemudian ada pada waktu itu ambulan kehabisan bensin, padahal pada waktu itu untuk merujuk sehingga bayi meninggal di dalam perjalanan. Walaupun kita tidak tahu juga apakah bayi tadi memang kondisinya yang berat sehingga meninggal di perjalanan, tapi ditambah bahwa ambulannya kehabisan bensin seperti itu. Nah, kemudian ada lagi advokat meninggal, ya, karena dalam tanda kutip merasa ditolak di IGD, ya. Kemudian ada lagi tangan bayi lumpuh saat persalinan, kemudian menjadi masalah. Nah, hal-hal seperti inilah yang perlu menjadi perhatian bagi manajer rumah sakit. Bagaimana nih supaya rumah sakit saya tidak terkena kasus-kasus seperti itu? Karena begitu kita kena kasus seperti itu, maka resiko reputasi rumah sakit. Belum lagi resiko nama baik rumah sakit. Ya, kemudian juga nanti kita akan ditelepon-telepon terus itu, baik oleh wartawan ya, juga oleh awak media ya, belum nanti keluarga pasien, belum ada pihak ketiga. Pihak ketiga inilah yang umumnya membuat kita ini repot ya, karena pihak ketiga ini kan dalam tanda kutip berbeda haluan ya, sehingga mereka mengatakan saya akan membela pasien, saya akan ini. Nah, hal-hal seperti itu yang perlu menjadi perhatian kita. Oleh karena itu kita perlu mengantisipasi. Nah, bagaimana cara kita mengantisipasi? Salah satunya memang tadi dengan kredensialing ya. Kredensialing tidak hanya kredensialing SDM-nya saja, bahwa dokternya dikredensial, perawatnya dikredensial, tenaga kesehatan lain dikredensial, tetapi juga alat-alat itu harus siap juga dikalibrasi setahun sekali ya, supaya tidak terjadi suatu risiko karena alat yang tidak layak pakai. Kemudian juga seperti ambulan, harusnya ada SPO dong di ambulan itu. Jadi setiap pagi sopir ambulan itu wajib dia cek ini, apa kondisi ambulan. Nah, sebenarnya kalau kita ikut akreditasi rumah sakit yang itu sudah ada di standar akreditasi Kementerian Kesehatan, itu ada hal-hal tersebut. Hanya saat ini yang namanya akreditasi itu lebih banyak masih bersifat upacara ya, semacam untuk pemenuhan supaya bisa kerjasama dengan BPJS. Padahal kalau itu diterapkan benar-benar, maka di situ insiden-insiden itu nggak perlu terjadi. Dan kita tahu bahwa sekarang untuk insiden keselamatan pasien ini kita juga harus melaporkan setiap bulan lewat websitenya Kemenkes. Ada insiden apa di rumah sakit saya?
baik itu terjadi atau tidak terjadi insiden harus dilaporkan. Kalau misalnya nihil, kalau misalnya ada, nah seperti itu. Termasuk di situ adalah indikator nasional mutu juga perlu dilaporkan. Jadi sebenarnya kalau kita bicara tentang insiden keselamatan pasien, kita nggak bisa lepas dari mutu pelayanan maupun juga dari risiko. Ya, itu saling terkait. Karena apa? Di situ risiko itu di sebuah rumah sakit banyak sekali ya, mulai dari risiko klinis maupun risiko non klinis. Kalau tadi yang kita cerita tadi, kasus-kasus tadi misalnya kain tertinggal di perut, itu kan risiko klinis, bahwa dia melakukan operasi kemudian karena dia tidak patuh SPO, tidak menghitung ya kasa yang dipakai berapa, harusnya kan ada SPO-nya tuh. Nah, sehingga akhirnya ada yang tertinggal. Kemudian jari bayi terpotong. Kalau kita lihat, kita baca di medsos ya, itu kan karena mereka menggunakan gunting yang biasa, bukan gunting yang digunakan untuk memotong perban. Ya, kalau gunting memotong perban itu kan satunya agak bengkok gini ya, jadi tidak ada perlindungan. Nah, ini juga untuk manajemen apa? Apakah dia menyediakan sarana prasarana itu di ruang rawat inap? Sehingga di situ selalu saya katakan manajer ini juga termasuk kepala ruangan, kepala instalasi. Mereka itu mempunyai organisasi kecil di lingkup kerjanya yang benar-benar harus dipatuhi, mulai SDM-nya, kemudian ada SPO-nya. Jadi namanya kepala ruang tidak cukup hanya mengatur cuti, mengatur jadwal, tidak. Tapi dia harus memastikan tidak ada yang bocor, tidak ada alat yang lupa dikalibrasi, tidak ada juga SDM yang terlewat sehingga STR-nya habis, SIP-nya habis. Walaupun itu nanti kerjasamanya memang dengan bagian SDM, HRD, ya seperti itu. Jadi harapannya dengan kelompok kecil, organisasi yang ada di rumah sakit semuanya ini sudah beres, maka di organisasi besarnya semua juga sudah beres. Karena kita tahu sebenarnya untuk pengorganisasian rumah sakit sudah ditetapkan lewat Perpres 77 2015 tentang pedoman pengorganisasian rumah sakit, apa-apa saja yang wajib ada di rumah sakit. Nah, itu perlu kita cermati juga di situ sehingga bisa bersama-sama nih. Bagaimana kita berjalan bersama? Kenapa kok rumah sakit harus ada regulasi? Kenapa rumah sakit harus ada aturan? Kenapa karyawan baru harus orientasi? Karena dia harus mengerti apa yang ada di rumah sakit. Karena kalau tidak kenal rumah sakitnya, barangkali dia nanti juga untuk prosedur kerjanya dia juga tidak bisa atau belum bisa memahami dengan baik. Seperti itu, Kak Asti ya. Itu untuk pemanasan ya, Kak Asti ya. Oke. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya atau ingin berdiskusi dengan Dokter Inga terkait dengan peran manajemen rumah sakit dalam mengantisipasi insiden keselamatan pasien. Jadi ini sangat menarik ya Dok ya. Jadi saya tuh pernah baca jurnal begitu Dok. Jadi insiden keselamatan pasien itu memang yang masih tinggi kasusnya itu terkait resiko pasien jatuh gitu Dok. Nah termasuk sendiri ternyata masih 20% sampai 35% gitu untuk kasus resiko pasien jatuh. Nah, jadi Dok, kalau saya ingin bertanya, jadi kalau untuk prosedur atau bagaimana trik manajemen rumah sakit Dok untuk meminimalisir kejadian pasien jatuh, padahal sekarang juga istilahnya kita sudah pasti selalu menerapkan untuk tapis awal terkait dengan resiko pasien jatuh, pemasangan gelang juga, terus tanda kuning juga seperti itu pasti sudah selalu dilakukan oleh petugas kesehatan, tapi kadang-kadang masih luput atau masih terlewat seperti itu. Jadi bagaimana sih trik atau tips yang efektif untuk manajer rumah sakit untuk meminimalisir kasus-kasus seperti itu? Ya, Kak Asti. Jadi sebenarnya untuk risiko jatuh memang betul bahwa dari bulan ke bulan itu
hampir semua rumah sakit selalu ada ya jatuh itu, baik itu tadinya awalnya sudah di screening ya, kita kan dari masuk IGD itu sudah ada screening risiko jatuh, ada nggak sih, oh orangnya pakai krek, oh orangnya naik kursi roda, berarti dia ada risiko jatuh kan di situ. Kemudian juga ditempeli gelang untuk penanda dia risiko jatuh. Nanti sampai di ruangan dia akan dinilai lagi. Atau dia menggunakan obat-obatan khusus, misalnya menggunakan obat penenang. Nah, itu juga kan ada potensi risiko jatuh. Sampai di ruangan dia akan dinilai lagi ya. Nah, di ruangan inilah umumnya terjadi risiko tadi muncul karena apa? Tidak semua pasien itu kan ada pendampingnya. Jadi dia ditinggal begitu saja di rumah sakit. Nah, dalam hal ini perawat yang harus care. Jadi pada waktu datang ke rumah sakit, masuk ke ruangan, itu mereka kan ada hospitalisasi. Ibu, ini ibu ada di ruangan Dahlia. Ruangan ini dilengkapi dengan bla 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 bla. Ini ada bel, ibu kalau butuh apa-apa silakan ibu tekan bel ini, kami akan datang. Kan seperti itu. Nah, kadang-kadang ini tidak dilakukan, jadi dia berusaha turun sendiri. Nah, ada lagi kasusnya dia itu dijaga. Tetapi saat itu penjaganya justru menurunkan baterainya. Ya, baterainya itu diturunkan karena dia mau menyuapi. Setelah itu dia lupa. Dia pergi ke kamar mandi atau keluar, lalu pasiennya terjatuh. Nah, hal-hal itu yang menjadikan kita harus waspada, sehingga edukasi kepada pasien dan keluarga itu memang penting. Bahwa jatuh ini bisa menjadikan perawatan lebih lama, bisa menjadikan tambahan penyakit ya, bonus. Nah, ya. Nah, hal-hal seperti inilah yang perlu diantisipasi, sehingga apa yang perlu dilakukan? Maka tadi regulasi tadi memang harus ada SPO. Maka begitu seorang perawat masuk ke lingkungan kerja tertentu, dia ada namanya orientasi ruangan. Orientasi ruangan ini dia misalnya di ruang ICU, maka tentu berbeda dengan pada waktu dia di IGD. Apa-apa saja yang perlu diperhatikan di ICU. Kemudian juga di situ ronde perawat. Ini juga penting. Tiap pergantian shift usahakan ada ronde perawat. Nah, ronde perawat ini tidak hanya pada pasien-pasien yang berat, tetapi semua pasien itu dikunjungi. Selamat siang, saya yang bertugas siang hari ini. Pada waktu itu saya menunggu saudara saya di rumah sakit tahun 2010, di Rumah Sakit Harapan Kita, itu sudah seperti itu. Luar biasa. Jadi mereka ronde, kemudian memperkenalkan diri, lalu mengatakan bahwa nanti kalau butuh apa-apa diulangi lagi. Silakan tekan ini, tekan ini, tekan ini. Nah, seperti itu. Harapannya itu bisa mengurangi risiko jatuh. Kemudian kalau misalnya dia memang pakai seperti apa tadi, alat bantu, itu didekatkan dengan bednya. Jadi misalnya dia terpaksa harus turun, dan belum ada yang menolong, dia bisa pakai alat bantunya itu sendiri. Jadi memang ini butuh kerjasama dengan keluarga pasien maupun dengan pasiennya sendiri ya. Pernah terjadi Kak Asti bahwa sudah dipasang bed rail, tapi ini si pasien ini tubuhnya kecil. Dia apa itu? Lewat antara dari bed rail dengan ininya nyelusup. Nah, seperti itu. Itu juga bisa terjadi, sehingga memang dari hari ke hari ini akan selalu menjadi perhatian. Yang pokok itu memang begitu, perawat masuk, dokter masuk, mereka ada orientasi. Orientasi itu antara lain tentang sasaran keselamatan pasien. Sasaran keselamatan pasien itu kita tahu ada 6. Ya kan, mulai identifikasi dan seterusnya sampai dengan pengurangan risiko jatuh tadi. Nah, pengurangan risiko infeksi, komunikasi efektif ya. Kemudian ada ini obat-obatan yang perlu diwaspadai, look alike, sound alike, seperti itu. Nah, itu mesti dikenalkan dari awal ya, dari awal bahwa itu lalu menjadi habit kita, menjadi kebiasaan kita seperti itu. Nah, itu dengan diulang-ulang terus-menerus, itu harapannya tidak terjadi lagi suatu kejadian
atau risiko jatuh tadi ya. Walaupun memang risiko jatuh, risiko salah obat ini bisa dalam waktu pemberiannya maupun dari dosisnya. Harusnya dia dikasih 200 mili cuma dikasih 100 mili. Kalau ini nggak apa-apa ya, tetapi tetap bahwa dia tidak menerima dosis yang diharapkan. Atau rutenya harusnya jam sekian, 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 di situ ada kekurangan. Kemudian juga waktu handover. Handover itu juga bisa terjadi insiden. Pasien dengan diabetes, ya kan? Dokternya sudah mengatakan nanti tolong diperiksa gula darah sewaktu jam 3 sore. Nah, jam 3 sore ini kan habis bergantian dari shift pagi ke shift siang. Shift pagi lupa menyampaikan kepada shift siang dan di rekam medisnya juga lupa tidak dicatat. Nah, di situ bisa terjadi insiden-insiden seperti itu. Tahu-tahu dokternya tanya berapa gulanya. Oh iya dok, aduh dok saya lihat dulu. Nah, ini sangat tidak bagus. Harusnya begitu ada handover, ada pergantian shift, mereka serah terima, itu sudah ada, ini nanti tolong yang kamar sekian, namanya ini, dia harus cek gula darah sewaktu lagi. Nah, gula darahnya ternyata rendah. Misalnya seperti itu. Kalau rendah itu lebih berbahaya daripada kalau dia tinggi. Jadi memang disinilah pentingnya kerjasama sebagai tim ya, sebagai teamwork ya. Jadi mereka yang bertugas. Nah, ada lagi insiden itu terjadi kalau pas bergantian shift mereka buru-buru mau pulang. Nah, buru-buru mau pulang, penggantinya sudah datang, tetapi lalu handovernya tidak berlangsung dengan baik. Ini juga terjadi insiden. Seperti tadi ya, kalau kita lihat bahwa ambulan kehabisan bensin, ini sebenarnya insiden ini ya. Insiden karena mengakibatkan pasien tadi mungkin tertunda untuk pertolongan gawat daruratnya, walaupun mungkin kondisi si pasien tadi memang tidak bagus. Nah, kita nanti akan kembali lagi tarik sistem rujukan. Sistem rujukan itu menyaratkan bahwa orang bisa dirujuk kalau sudah stabil. Nah, ini sudah distabilisasi belum? Jangan-jangan buru-buru dirujuk sehingga meninggal di jalan. Nah, hal-hal tersebutlah yang perlu menjadi perhatian dari manajer. Tentu manajer di sini bukan hanya direktur saja, tetapi juga ada kepala bidang pelayanan, ya, kemudian kepala bidang perawatan. Nah, seperti itu mesti menjadi perhatian mereka semua. Jadi sebenarnya kita bisa belajar dari kasus-kasus yang ada di tempat lain supaya tidak terjadi di rumah sakit kita. Misalnya pasien ditolak di IGD, kita harus tetap turunkan dulu pasien. Nggak boleh pasien itu masih di ambulan, IGD penuh ya, lanjut aja ke sana. Itu tidak boleh. Itu bertentangan dengan Permenkes tentang rujukan. Karena di situ kita merujuk, itu kita harus turunkan dulu, lihat pasien. Dan pertolongan pertama pada pasien gawat darurat adalah selamatkan dulu. Kemudian baru dirujuk kalau memang di ruangan kita tidak ada tempat. Ingat kasus bayi yang kemarin sempat rame itu ya, bayi ibu melahirkan ya. Ibu melahirkan, kemudian karena di situ dikatakan poneknya penuh, ya kan, poneknya penuh, tetapi kan sebenarnya di situ kan ada IGD dan sebagainya. Nah, itu harusnya kan tetap ditolong dulu, dan pada waktu merujuk harusnya diantar dengan ambulan rumah sakit. Itu memang tidak jelas apakah dia pakai mobilnya sendiri atau pakai ambulan puskesmas, karena dia dirujuk dari puskesmas. Jadi, kakak-kakak, teman-teman semua, memang kita di fasilitas pelayanan kesehatan apapun, entah itu vaskes primer seperti klinik, puskesmas, ya, praktek mandiri, praktek bersama, maupun yang rumah sakit, itu untuk pasien gawat darurat tidak boleh ditolak. Ya, itu sudah menjadi concern kita. Ya, kemarin juga ada itu ya, di 7 April 2023 tuh. Korban laka lantas dibiarkan terkapar hingga tewas di depan puskesmas Oku Timur. Nah, ini kalau sudah masuk di medsos seperti ini, itu kan membentuk suatu opini bahwa puskesmasnya jelek,
Padahal setelah kita telusuri, puskesmasnya dalam keadaan tutup. Jadi dia bukan puskesmas 24 jam, sehingga jam operasionalnya sudah selesai, tidak ada yang jaga di situ. Nah, tetapi saya tidak tahu ini memang kosong-song atau bagaimana, karena ini kelihatannya di luar Jawa ya. Kalau di Jawa, saya nggak tahu Kak Asti. Di Jawa ini puskesmas masih ada yang kosong juga ya, kalau yang tidak rawat inap ya? Tutup ya? Ya. Tetap ya, tetap tutup. Oke, pelayanan hanya. Nah, seperti itu, tetapi kalau sudah masuk ke medsos seperti ini akan menjadi masalah ya. Kemudian juga yang ini, advokat meninggal, masa Maluku satu rasa, serbu rumah sakit di Surabaya. Nah, kalau sudah masuk seperti ini, kesannya rumah sakitnya dulu yang jelek. Padahal kalau kita baca di situ, ya bukannya kita mau ini rumah sakitnya ya, tapi kita lihat, kemungkinan juga orang itu datang sudah kondisinya tidak baik, sudah parah ya. Kemudian dia di IGD, saya tidak tahu di IGD apakah dilakukan pertolongan pertama atau tidak. Yang penting itu kan dia datang, kalau saya tidak salah baca, saturasinya sudah 60. Berarti kan butuh ventilator dan sebagainya. Nah, barangkali itu dia harus dirawat di ICU dan sebagainya. Apakah ini tidak ada? Nah, cuma penjelasan kita itu harus komplit. Jadi komunikasi di sini menjadi penting manakala ada hal-hal yang terkait dengan pelayanan pasien. Kenapa? Karena di sini kalau kita tidak menjelaskan, itu mereka nggak tahu. Jadi misalnya kita lakukan stabilisasi nih di IGD. Nah, tapi kita lupa nggak memberitahukan, maka mereka mengatakan kenapa ini ditunda-tunda lama di IGD seperti itu. Padahal di situ kan dilakukan stabilisasi, maka kita perlu menjelaskan. Ini distabilkan dulu, nanti baru dirujuk seperti itu. Saya tidak mau, pokoknya saya harus dirujuk sekarang. Nah, kalau seperti itu dia harus tanda tangan untuk menolak distabilkan. Jadi teman-teman, kakak-kakak semua, sekarang itu hitam di atas putih itu menjadi penting, manakala untuk persetujuan, untuk penolakan, yang kaitannya juga dengan pelayanan pasien. Jangan sampai nanti kita dianggap kita menunda-nunda. Padahal dia sebenarnya mau distabilkan, kemudian mau dirujuk, dia menolak distabilkan, langsung dirujuk di tengah jalan meninggal. Nah, itu harus ada bukti bahwa dia menolak distabilkan dan mau langsung dirujuk. Seperti itu, Kak Asti. Yap, ini sangat menarik ya Dok pembahasannya terkait dengan keselamatan pasien karena memang ini menjadi PR terus untuk semua rumah sakit, baik itu rumah sakit di daerah maupun rumah sakit pusat pun kadang masih sering terjadi kejadian keselamatan pasien. Nah ini Dok, ada pertanyaan dari Kak Kandar. Jadi kalau di rumah sakit jiwa dengan obat antipsikotik tentunya semua pasien jiwa resiko jatuh ya Dok? Ya, tentu di situ tergantung juga kan dia kondisinya seperti apa. Kalau dia katakanlah antipsikotiknya ini jenisnya apa? Kalau dia memang mengganggu tingkat kesadaran, maksudnya bagaimana dia bisa berperan seperti itu secara somnolens betul-betul, secara sadar kompos mentis. Nah, itu terganggu di situnya ya memang dia ada risiko jatuh. Makanya di situ kan kalau saya tidak salah ini yang tanya tugas di rumah sakit jiwa kah? Iya, sepertinya Kak Kandar memang nah, di RSJ. Barangkali di situ ada jenis-jenis obat yang memang mempengaruhi kinerja susunan saraf sehingga akan berisiko terhadap keseimbangan. Nah, itu memang dia masuk risiko jatuh. Ya, tetapi kalau itu tidak berpengaruh terhadap keseimbangan ya tidak masuk risiko jatuh. Tentunya perlu ditetapkan obat-obat mana yang memang menimbulkan risiko jatuh seperti itu. Oke, siap Dok. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya ya Dok. Ini dari Kak Zevan.
Dok, izin bertanya, dengan penerapan rekam medis elektronik di rumah sakit, apakah resiko yang bisa muncul untuk keselamatan Ya, pasien? ini pertanyaan bagus sekali karena ini memang masih menjadi PR untuk kita semua ya. Jadi rekam medis elektronik kita tahu ini harus diterapkan Desember 2023, mau tidak mau, suka tidak suka. Padahal kita tahu tidak semua sinyalnya bagus. Itu kan butuh jaringan ya, butuh jaringan. Nah, resiko terhadap keselamatan pasien apa? Nah, di situ kan semua lalu diketik ya, tulis. Nah, screening, ada lembar screening. Kemudian obat ada di situ, DPJP nulis. Kemudian hasil pemeriksaan ditulis di situ. Terhadap keselamatan pasien apa? Kalau mereka malas membaca, jelas mereka tidak akan melihat secara tuntas. Bahkan DPJP sudah mengatakan ini nanti tolong di ini sliding scale untuk gula darah sekian-sekian dengan pemberian insulin sekian. Nah, terlewatkan tidak terbaca, itu juga menjadi masalah. Atau pemberian obat yang tidak dibaca juga. Nah, padahal kita nanti kalau sudah rekam medis elektronik kan di situ resepnya juga elektronik. Dia masuk ke farmasi. Nah, di farmasi di situ dicek semua, kemudian obat nanti kan diantar, ada yang diantar kurir, ada yang diambil dari ruangan. Tergantung dari rumah sakitnya, ada yang dia dibagikan oleh tenaga teknis kefarmasian. Nah, di situ tetap harus dicek kan. Nah, tapi kalau ini rekam medis elektronik, dia kan harus ngelihat ke komputer. Jadi untuk farmasi ini mereka masih pakai kartu obat. Kartu obat ini di sini ada daftarnya tentang obat-obat yang digunakan oleh pasien. Tetap double. Karena apa? Ini nanti yang ada pada waktu tenaga teknis kefarmasian akan memberikan obat. Dan di situ ada double check untuk obat-obat yang tadi berisiko tinggi ya, look alike, sound alike, itu juga perlu elektrolit konsentrat. Nah, seperti itu kan perlu kita double check, ada 2 orang. Nah, itu tetap dengan kartu obat ini. Nanti kartu obat ini juga tetap mengikuti obat-obat yang misalnya dia pindah ruangan dari ICU pindah ke ruang biasa, ini tetap mengikuti. Walaupun di RM elektronik ada, ini yang masih menjadi PR kita juga ya. Karena di sini lalu dalam tanda petik seakan-akan 2 kali kerja. Tapi ini yang paling aman untuk kita karena di sana memang ada, tetapi kita kan nggak mungkin nenteng katakanlah medical record-nya tadi ya, laptop seperti itu kan nentengnya juga susah ya. Pakai handphone juga kecil-kecil kan keluarnya, sehingga memang untuk obat ini masih pakai kartu obat. Nah, kemudian lagi yang risiko terhadap keselamatan pasien ya, ini tadi kan tentang pemberian obat, tentang handover ya, yang tidak terbaca, itu kan risiko tuh untuk pasien. Kemudian juga kerahasiaan. Nah, tidak semua DPJP itu kan mau menggunakan atau familiar dengan rekam medis, sehingga mereka kan acap kali minta asistennya. Nah, lalu siapa nanti yang bertanggung jawab kalau terjadi kesalahan dan sebagainya? Ini nanti kaitannya dengan pelimpahan kewenangan ya, siapa yang boleh membuka ya, karena passcode-nya sudah dikasihkan ke asistennya nih ya. Nah, belum lagi kerahasiaan terkait nanti ini kan akan menjadi satu data nasional, satu data di Kementerian Kesehatan. Nah, kita tahu bahwa sekarang ini ada file APK aja yang isinya undangan nikah, itu ternyata kan mau ngambil data kita, ya kan, kalau di WhatsApp ada APK langsung dia di-delete. Nah, ini nanti juga menjadi PR untuk kita. Jadi ini masih banyak PR-nya, ini sudah bulan Mei, Desember nanti itu sudah harus launching semua. Nah, ini memang saya tidak tahu nanti kiat-kiatnya seperti apa dari Kementerian Kesehatan, pastinya mereka juga sudah punya ini ya. Memang lebih enaknya bahwa Kementerian Kesehatan tuh nanti bisa punya data, misalnya pasien DBD di Jawa Tengah, di Sumatera, tahun ini berapa, kemudian dari Ponek, di sana, semua bisa ketahuan semua, stunting di sana.
mereka ada data semua lebih mudah. Tetapi memang ini kerahasiaan, ini memang perlu dijaga juga ya, seperti itu. Itu Kak Asti. Siap, siap Kak. Oke, ini kita lanjut ke Ya. pertanyaan selanjutnya ya Kak. Izin bertanya Dok, apa yang menyebabkan pelaporan insiden keselamatan pasien di Indonesia itu masih kurang dibandingkan dengan negara tetangga seperti Taiwan? Ya, pertanyaan bagus ini ya. Kenapa? Karena mereka budaya lapornya belum ada, takut kena sanksi, takut kena SP, takut dimarahi. Padahal di situ ada no blaming culture ya, budaya tidak menyalahkan. Nah ini nggak bisa di Indonesia ini belum ya, sehingga ruangan itu seakan-akan kalau ada pasien jatuh, nggak usah dilaporkan. Ya. Nah, seperti itu. Sehingga kita waktu itu sempat ya pada saat pelatihan-pelatihan gitu, setiap mereka yang lapor, kita beri reward. Rewardnya pakai apa? Coklat. Jadi itu ada di tempat saya itu ada sub manajemen ini untuk submanajemen keselamatan pasien ya, dia keliling, begitu ada yang lapor, dia mengeluarkan coklat dari sakunya, nih coklat, kemudian yuk kita duduk bersama, dia melaporkan sudah ada lembarnya kan itu, kejadiannya tanggal berapa, dilaporkan oleh siapa, yang menemukan pertama siapa, oke ini apa, oh iya ini KTC, tidak cedera. Nah, seperti itu. Jadi dengan pendekatan secara personal ya dan tidak menyalahkan. Nah, kemudian juga ini dari kepala ruangan, kepala instalasi itu perlu dijelaskan nih. Jadi kalau ada insiden tolong dong dilaporkan ya supaya kita bisa belajar. Misalnya kesalahan pemberian label obat ya, tapi belum sampai ke tempat pasien karena mereka kan ada checking ya kan, 5 benar, nah dicek semua ketahuan. Nah ini adalah satu hal yang perlu mendapat apresiasi ya, bahwa ini sudah terjadi tapi ternyata belum sampai kepada pasien. Kalau kita baca kasus di Aceh itu di puskesmas, dia harusnya diberi tetes mata, diberinya tetes telinga. Nah, termasuk di sini terjadi kerusakan pada mata, sehingga terancam kebutaan. Nah, kalau hal seperti ini kan kasihan sekali. Itu kan masa depan anak, itu kebetulan anak. Nah, kita itu selalu menganggap bahwa bila pasien itu saya, mau nggak sih saya dikasih obat yang salah? Mau nggak sih saya ini dibiarkan terjatuh seperti itu? Jadi pelaporan ini mesti menjadi kalau perlu ada duta atau champion untuk keselamatan pasien. Mereka jalan-jalan ini ke ruangan-ruangan. Bagaimana hari ini aman? Nah, atau melibatkan manajer pelayanan ya, MPP, manajer pelayanan pasien atau case manager. Di semua ruangan kan ada. Nah, melibatkan mereka untuk pelaporan insiden keselamatan pasien dan harus diberitahu bahwa tidak akan mendapatkan suatu sanksi ya, no blaming culture, walaupun memang nanti tentu ada satu katakanlah pembinaan, pendampingan kalau memang itu terjadi satu kesalahan gitu. Jadi budaya kita memang belum ya, kalau Taiwan mereka mungkin budaya melapor itu sudah lebih baik ya, tetapi ya nanti kalau kita sudah melakukan suatu, habis kita melakukan diklat ya, kita kan selalu ada refreshing untuk keselamatan pasien. Habis refreshing mereka nanti laporannya meningkat. Nah, lalu manajer begini, kok ini meningkat ya? Ada apa ya? Nah, padahal kalau meningkat itu berarti justru mereka berani melapor. Manajemen nggak perlu khawatir, kok angkanya jadi tinggi ya? Nah, itulah potret kita yang sebenarnya. Kalau angkanya nihil, ini malah tanda tanya. Apa benar angkanya nihil gitu ya? Itu ya Kak Asti ya? Iya. Ya, siap dok. Cuma kadang-kadang ya dok, kalau misalnya nanti kita
tiba-tiba kok angka kejadian misalnya pasien jatuh gitu, tiba-tiba kok langsung tinggi karena kita sadar nih budaya pelaporan insiden keselamatan pasien itu penting. Apa enggak berpengaruh dok nanti ke Oh nilai angka tidak, edukasi? tidak, itu tidak berpengaruh. Jadi di situ kan selalu ada kalau kita di pelaporan yang dari Kemenkes itu tindakan apa yang akan kita lakukan seperti itu. Nah kita lalu di situ ada apa sosialisasi ulang, misalnya seperti itu. Lalu menambah jumlah apa penanda-penanda untuk risiko jatuh. Tadi kan ada yang pakai segitiga ya, dipasang di bednya seperti itu. Penanda-penanda risiko jatuh. Kemudian ada lagi lomba-lomba yang bisa dilakukan. Jadi tidak perlu khawatir, tidak perlu takut kalau misalnya kok masih ada insiden, kok masih ada ini. Justru itu nanti lalu perbaikannya seperti apa. Lalu kita di situ kita plankan. Oke, perbaikannya saya apa ya, plan, saya rencanakan untuk perbaikan. Lalu kita do, nanti PDSA-nya muncul di situ. Jadi dari insiden tadi kita bisa lakukan PDSA, kita mau buat apa ini ya. Nanti tentunya sebelumnya kita cari root cause analysis-nya dulu, RCA atau investigasi sederhana ya. Investigasi sederhana, kenapa ini tadi jatuh? Iya, karena itu keluarganya membuka sendiri baterai-nya sehingga pada waktu keluarganya pergi pasiennya jatuh. Nah, kemudian kita tanya keluarganya, ternyata keluarganya belum pernah mendapat edukasi. Jadi nanti kita plankan bahwa semua ada edukasi. Nah, edukasi ini bisa kita pakai leaflet-leaflet ya. Leaflet-leaflet kita bisa mengikut sertakan mereka-mereka yang praktek di tempat kita, misalnya mahasiswa FKM, mahasiswa apa dari keperawatan, buatlah leaflet, berikan edukasi. Jadi di situ sebenarnya menjadi sesuatu yang menyenangkan ya, kita belajar di dalam rumah sakit dan itu selalu ada apa ya, terus bergulir, makin lama makin baik seperti itu. Iya, dok. Kita lanjut nih, dok, ke pertanyaan selanjutnya. Jadi ini dari Kak Ratna. Selamat siang, dok. Langkah-langkah apa saja agar dari unit dan manajer berani melaporkan insiden? Iya, pertanyaan yang bagus ya. Langkah-langkah apa dari unit biar mau melaporkan insiden ya? Tentu di situ kan unit itu ada di bawah bidang maupun bagian. Kalau dia klinis kan bidang, ada bidang keperawatan, ada bidang pelayanan medik, ada bidang penunjang medik ya. Penunjang medik tentu kaitannya dengan laborat, misalnya salah penulisan identitas pasien atau golongan darahnya salah atau laki perempuannya salah, itu kan juga insiden itu. Nah, ini namanya Ratna kok ditulisnya laki-laki. Nah, ini pasti ada yang tidak benar. Nah, sehingga harga normalnya kan berpengaruh karena dia ditulis laki-laki. Nah, hal-hal seperti ini lalu kita tentu pelatihannya itu tidak hanya untuk petugas yang di bawah, tetapi juga middle manager ini perlu dilatih juga